Selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, sobat YouTube semuanya. Dan bertemu kembali bersama dengan saya, Gembala Mitoria, dalam seri pembelajaran firman Tuhan. Kita akan mempelajari Alkitab dengan benar, sehingga kita bisa memahami setiap pengajaran demi pengajaran, setiap doktrin demi doktrin, sehingga semakin hari kita semakin paham dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam ajaran-ajaran yang ada di luar sana. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang bisa kita renungkan bersama-sama hari ini. Apakah orang Kristen merayakan Paskah? Nah, sobat YouTube, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini menjadi pertanyaan kita semua. Karena banyak sekali hari ini masih banyak orang Kristen yang merayakan Paskah. Namun apa kata Alkitab? Apakah orang Kristen hari ini diperintahkan untuk merayakan Paskah atau ada hal yang lain? Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita. Kalau memang selama ini kita sudah melakukan hal ini, namun malam hari ini kita tahu bahwa ini salah, rendahkan hati kita dan terimalah kebenaran kalau apa yang disampaikan saya hari ini semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, tentu tidak ada maksud tertentu bagi saya untuk menyinggung, menyindir semua Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang menonton hari ini, tetapi saya hanya ingin mengajak kita berpikir kritis. Firman Tuhan bilang, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya, peganglah yang baik. Dan firman Tuhan juga berkata dalam 2 Timotius 3:16 bahwa firman segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya, menyatakan kesalahan. Jadi tidak ada salah kalau kita menyatakan kesalahan kalau itu sesuai dengan firman Tuhan. Oke, baik. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah orang Kristen hari ini masih merayakan Paskah? Ya kan? Nah, kita akan lihat terlebih dahulu apakah Paskah itu. Paskah, Passover bahasa Inggrisnya. Oke, kita akan lihat tentang Paskah. Paskah ini secara garis besar adalah keluarnya atau sebuah momen peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Keluarnya, terbebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan di dalam peristiwa Paskah ini, momen Paskah ini sebenarnya ada banyak hal-hal menarik, hal-hal penting yang patut kita ketahui. Kita akan lihat. Oke. Yang pertama, kapan Paskah itu terjadi? Paskah itu diperingati, dirayakan oleh orang Yahudi itu setiap tanggal 15 Abib. Ya, kita buka di dalam Keluaran, kitab Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat yang kedua, ya. Keluaran pasal 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan saudara-saudari semuanya menyimak di Alkitabnya masing-masing. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Bulan apa itu? Kita belum ini. Kita akan lihat terlebih dahulu bulan apa yang dimaksud di sini, gitu ya. Sehingga ini menjadi bulan pertamanya orang Yahudi, ya. Kemudian bulan di sini sebenarnya adalah bulan Abib, ya, bulan Abib. Yang kemudian hari dikenal oleh orang-orang Yahudi sebagai bulan Nisan. Jadi bulan Abib adalah bulan pertama, karena bulan itu adalah bulan keluarnya, terbebasnya orang-orang Israel, keluarnya mereka dari bangsa Mesir, dari perbudakan di Mesir. Oke. Dan Tuhan mau bahwa bulan ini, bulan di mana mereka keluar ini, dijadikan sebagai bulan pertama dari tiap-tiap tahun. Artinya inilah bulan pertama hitungan kalender Israel. Keluaran pasal 12 ayat 2 ini. Oke. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-6-nya. Peristiwa yang kedua yang terjadi pada saat Paskah ini, Keluaran 12 ayat yang ke-6.
kamu harus mengurung sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi Israel saat itu diperintahkan oleh Tuhan lewat Musa untuk membeli atau menyimpan atau mengambil 1 ekor domba jantan yang berusia setahun, ambil dan simpan pada hari 10, hari yang ke-10 tanggal 10, kemudian dirawat sedemikian rupa sampai dengan tanggal 14 senja. Domba yang jantan usia 1 tahun ini harus disembelih, dan ya ayat yang ketujuhnya kemudian dari darahnya itu haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi Tuhan perintahkan bahwa selain menyembelih domba pada tanggal 14 itu, Israel, orang-orang Yahudi diminta untuk mengoleskan darah itu di kedua ambang pintu kiri kanan dan ambang atas. Ya, ambang atas di dalam rumah mereka. Mengapa? Untuk apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya adalah kita lihat di ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Jadi malam tanggal 15 Nisan itu atau 15 Abib itu Tuhan sendiri akan datang melewati tanah Mesir, dan barang siapa rumahnya yang tidak didapati polesan darah domba jantan tadi yang usia setahun tadi, maka anak-anaknya, anak sulungnya dan anak sulung binatang yang ada di rumahnya akan Tuhan matikan. Jadi darah anak domba. Jadi anak domba ini siapa sebenarnya? Sebenarnya anak domba yang usia setahun yang disimpan dari tanggal 10 dan disembelih tanggal 14 Nisan senja itu adalah domba korban yang nanti di tahun-tahun berikutnya harus dilaksanakan, harus disembelih oleh orang Israel juga, karena domba ini melambangkan sang juru selamat. Darah domba ini mampu menyelamatkan anak sulung Israel, di mana rumah yang terpoleskan darah itu, maka Tuhan anggap bahwa anak sulungnya sudah ditebus dan digantikan dengan domba sembelihan tersebut. Sebaliknya, anak-anak dari rumah dari orang-orang Mesir yang tidak ada polesan darah itu akan Tuhan matikan. Tuhan matikan bukan hanya anak sulung manusia, sampai anak sulung binatang Tuhan bilang akan Tuhan matikan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih, inilah sebenarnya Paskah itu. Jadi Paskah itu terjadi dan dialami oleh bangsa Israel, dan bulan di mana mereka keluar, nanti kan kita pelajari bulan di mana mereka keluar itu dijadikan sebagai bulan pertama dalam tiap-tiap tahun kalender orang Yahudi. Ya. Dan di hari Paskah itu selalu ada peristiwa penyembelihan domba, sang domba korban, yang nanti digambarkan, yang nanti digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus Yesus disalibkan itu tepat tanggal 14 Nisan, karena tanggal 15-nya Paskah, tidak boleh terjadi aktivitas. Paskah libur, tidak boleh ada segala sesuatu yang dilakukan. Tetapi tanggal 14 tepat sore hari senja, ya, senja sore hari sebelum masuk ke hari yang berikutnya, orang-orang Yahudi diminta untuk menyembelih domba di Mesir, dan Yesus disalibkan jam 3 sore, ya, tepat tanggal 14 Nisan atau 14 Abib. Nah, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, ya, apakah perintah ini berlaku untuk semua bangsa? Tidak.
Mengapa? Karena Paskah ini sebenarnya adalah bagian atau hari raya dari kalender Yahudi. Orang Yahudi lah yang pernah keluar dari tanah Mesir, namun bangsa lain tidak pernah keluar. Dan bagi bangsa Yahudi yang pernah keluar dari Mesir ini, mereka wajib menyembelihkan domba sebagai simbol nanti sang juru selamat akan disalibkan dan menanggung segala dosa mereka dan segala dosa seisi dunia di atas kayu salib. Nah, sebelum domba Paskah yang sejati Kristus disalibkan, sebelum itu orang Yahudi harus melaksanakan yang namanya ibadah simbolik, dan ibadah simbolik di dalamnya itu ada intinya adalah menyembelih domba. Apalagi yang namanya domba Paskah yang dilakukan harus setahun sekali ini, setiap tanggal 14 Nisan ini wajib, tidak boleh dilupakan. Ini ketentuan Tuhan sendiri, ya. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kita lanjut. Ya. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat 2 yang sudah kita baca tadi, bulan apakah itu? Tadi saya bilang itu bulan Abib walaupun tidak dituliskan di situ. Nah, kita akan lihat di sini dari mana kita tahu itu bulan Abib. Kita lihat Keluaran pasal 13-nya. Keluaran pasal 13 ayat yang keempat. Ya. Keluaran 13 ayat yang keempat. Saya bacakan. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib. Bulan di mana orang Israel keluar dari tanah Mesir namanya bulan Abib. Nah, bulan Abib ini dijadikan bulan pertama dari tiap-tiap tahun kalender orang Yahudi dan wajib mereka peringati, wajib mereka laksanakan Paskah ini. Karena Paskah ini di dalamnya ada sembelih domba yang nanti akan melambangkan digenapi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus adalah domba Paskah sejati. Sebelum sang juru selamat datang, orang Yahudi harus menyembelih domba ini setiap tahunnya untuk mengingat terus peristiwa yang terjadi di Mesir, dan ingat bahwa nanti ada anak domba Allah yang akan menebus menggantikan dosa mereka. Jadi orang-orang yang hidup dalam era sebelum penyaliban Kristus, mereka akan dianggap selamat, mereka dianggap beriman jikalau mereka melaksanakan ibadah simbolik sembelih domba korban ini, sembelih domba Paskah ini, yang tidak boleh tidak dilakukan, wajib. Barang siapa melupakannya akan Tuhan matikan, karena berusaha untuk melupakan bagaimana cara Tuhan menuntun mereka keluar dari bangsa Mesir, ya, dan melupakan janji Tuhan yang disimbolkan dengan domba itu, bahwa nanti akan datang sang juru selamat yang bukan hanya menyelesaikan dosa orang Israel, tapi menyelesaikan dosa seisi dunia. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, jadi dalam Keluaran pasal 13 ayat 4 di situ dikatakan bulan keluarnya mereka dari tanah Mesir adalah bulan Abib, bulan pertama mereka. Oke. Ulangan pasal 16 ayat 1. Nanti Bapak Ibu silakan, saudara-saudari silakan baca di Alkitab di rumah, bahwa dalam Ulangan 16 ayat 1 ini, ya, ingatlah, katanya, ingatlah, Tuhan bilang, ingatlah akan bulan Abib. Tidak boleh lupa, karena bulan Abib itu adalah bulan di mana mereka keluar, mereka merdeka, terbebas dari perbudakan di Mesir, ya. Sekaligus mereka, ya, harus selalu ingat bagaimana anak sulung mereka selamat hari itu karena ada domba yang usia setahun yang jantan yang disembelihkan, yang darahnya dipoleskan di ambang pintu rumah mereka, kanan kiri atas. Dan kalau itu disatukan itu menyerupai salib sebenarnya, kanan kiri, ya, kemudian atas, ambang atas pintu, menyerupai salib yang nanti, ya, yang nanti akan digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, bukan hanya bulan Abib dalam dalam Ulangan 16 ayat 1 yang harus diingati, tapi rayakan juga Paskah di situ. Rayakan juga Paskah. Jadi orang Yahudi yang diminta untuk merayakan Paskah, bukan orang non-Yahudi. Nah, yang menjadi kesalahpahaman hari ini adalah orang-orang hari ini menganggap bahwa Kristen ini adalah Israel rohani, Yahudi rohani. Salah, Bapak Ibu sekalian. Salah sekali. Ya.
Salah sekali. Mengapa hari ini ada kekristenan? Itu dikarenakan mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka menyalibkan Dia, bentuk penolakan mereka. Tetapi seandainya hari itu orang Yahudi menerima Yesus Kristus, menerima Yohanes Pembaptis sebagai sang pembuka jalan, maka hari ini mungkin tidak ada orang Kristen, tidak ada yang namanya kekristenan. Nah, kekristenan ini ada justru karena penolakan orang Yahudi terhadap Mesias, terhadap Yohanes Pembaptis dan pemberitaannya. Ya, nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Paskah ini yang terjadi pada bulan Abib tanggal 15 ini ditetapkan secara turun-temurun, khusus hanya untuk bangsa Israel, karena ini dimasukkan ke dalam kalender Yahudi, dan tidak disuruh untuk orang Indonesia yang melaksanakan Paskah ini, karena orang Indonesia belum pernah dan tidak pernah keluar dari Mesir. Tidak diharuskan untuk orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, tapi dikhususkan untuk orang-orang Yahudi. Bahkan ini jadi ditetapkan sebagai bulan pertamanya dalam kalender orang Yahudi. Oleh sebab itu, tidak boleh hari ini kita sembarangan merayakan Paskah. Karena tidak pernah ya secara khusus orang Depok keluar dari tanah Mesir kapan? Karena peristiwa Paskah itu adalah keluarnya Israel dari tanah Mesir. Dan ada peristiwa penyembelihan domba. Dan hari ini kadang-kadang yang agak sedikit lucu, ada orang Kristen, banyak orang Kristen yang merayakan Paskah katanya. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar paham atau tidak. Kemudian di dalam perayaan Paskah itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya telur Paskah. Tidak pernah ada adat istiadat atau orang Yahudi saat itu cari telur. Ini menjadi kesalahan. Memang ada yang beralasan ini sebagai acara supaya asik-asikan rame-ramean. Tapi ini menjadi tradisi kekristenan yang hari ini terus berlanjut dan terus dilaksanakan dan terus dilestarikan. Sampai ada istilah telur Paskah. Nggak ada telur Paskah di Alkitab. Yang adanya domba Paskah. Nah, saudara-saudari yang kekasihan Tuhan, apakah ini sesuai dengan Alkitab? Kalau tidak ada, mari hari ini kita tinggalkan, ikut yang benar. Meskipun Anda sudah melaksanakannya puluhan tahun, bukan seberapa lamanya engkau sudah melaksanakannya, seberapa engkau ingin taat dengan firman yang ada di dalam tanganmu. Itu yang paling penting. Mari buka hati, mari jangan keraskan hati, ya. Kalau engkau mendengarkan kebenaran hari ini, jangan keraskan hatimu, kata firman Tuhan bilang, ya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, bahkan di kemudian hari Paskah ini diatur dan dicatatkan di dalam hukum Taurat dan harus dilaksanakan tahun demi tahun oleh bangsa Yahudi. Sampai kapan? Sebenarnya sampai sang domba Paskah yang sejati itu datang. Ya. Disitulah selesai rentetan ibadah simbolik. Kita buka dalam Injil Yohanes. Di video sebelumnya tentang sistem ibadah perjanjian baru yang Alkitabiah, Anda boleh cek di dalam channel saya. Anda akan temukan di situ sistem ibadah yang ada dalam perjanjian lama dan ada yang di dalam perjanjian baru itu berbeda, ya. Sekarang kita lihat, ya. Kita buka dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga 23. Saya akan bacakan ulang untuk saudara-saudari di rumah. Injil Yohanes pasal 4 ayat 21 hingga ayat yang ke-23. Kata Yesus kepadanya, ini percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Samaria. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Ini gunung ini maksudnya gunung yang ada di Samaria, di mana orang Samaria menyembah Allah, Gunung Gerizim namanya. Bukan di gunung ini, ya. Dan juga bukan di Yerusalem, artinya bukan lagi di Yerusalem, bukan lagi di Bait Allah dan sebagainya.
Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, tidak bisa dipungkiri, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus lahir dari bangsa Yahudi, dari suku Yehuda. Makanya dia disebut singa muda dari Yehuda. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Maksudnya sang domba itu sudah ada hari ini, tetapi belum disembelih saja, gitu loh. Sang domba Paskah yang disimbolkan dengan domba yang disembelih secara terus-menerus oleh bangsa Yahudi setiap hari Paskah itu sekarang sudah datang, hanya belum saat disembelih saja. Ya, hanya belum saat disalibkannya saja. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Lihat permainan kata yang dibuat oleh Yesus Kristus ini, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah dalam roh kebenaran adalah sistem ibadah Alkitabiah perjanjian baru hari ini. Sementara sistem ibadah perjanjian lama, ibadah yang bersifat simbolik, karena banyak sekali hal-hal yang disimbolkan di situ. Anda boleh lihat di video saya sebelumnya tentang ibadah Alkitabiah perjanjian baru. Banyak hal-hal yang disimbolkan, termasuk domba yang disembelih itu adalah simbol dari sang juru selamat yang akan datang nanti. Itu simbol. Nah, ibadah simbolik ini sebenarnya selesai pada saat kapan? Selesai pada saat sang domba Paskah itu datang. Oke, kita lihat ya. Kita buka dalam Kolose ya, Kolose pasal yang kedua ayat 16 ya. Nah, jadi hari ini era kita sekarang sistem ibadahnya dalam roh dan kebenaran. Era orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus atau sebelum Yesus Kristus datang, mereka hidup dalam sistem ibadah simbolik, di mana ibadah yang sangat menekankan kesucian jasmani. Oleh sebab itu sebelum mereka berdoa beribadah kepada Tuhan, mereka harus membasuh seluruh tubuhnya. Hari ini tidak perlu. Kenapa? Karena yang di Tuhan tentukan lihat hari ini adalah hati kita. Kalau dulu jasmani kita. Dan ibadah simbolik adalah ibadah yang penuh dengan berbagai macam makna-makna simbol. Ya, kusta itu melambangkan kutukan. Hari ini kutukan sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi yang namanya kutukan. Kutukan sudah Tuhan Yesus selesaikan semuanya di atas kayu salib. Kutuk apa lagi tidak ada. Jadi jangan mau engkau ditakut-takuti, kamu ada kutuk ini sebagainya. Enggak ada. Semua jenis kutuk sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kutuk apa yang paling membahayakan? Kutuk dosa. Itu sudah Tuhan gantikan, selesaikan di atas kayu salib. Ya. Hari ini penyembah-penyembah yang Bapa mau adalah menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan lagi menyembah secara jasmani, kenapa? Ibadah simbolik, ibadah yang sangat kental dengan ritualistiknya. Ada gayanya, angkat tangan, sujud dan sebagainya. Itu ibadah simbolik. Angkat tangan simbol menyembah Tuhan, sujud simbol tunduk kepada Tuhan dan sebagainya. Hari ini tidak perlu Anda sujud, Anda angkat tangan, Anda bagaimana pun gaya, nggak perlu. Karena hari ini yang Tuhan mau adalah tundukkan hatimu kepada Dia. Tujukan hatimu kepada Dia. Tuhan lihat hati hari ini. Ya. Selain itu ibadah simbolik juga ibadah yang sangat tergantung tempat. Orang mesti 3 tahun sekali minimal yang di luar Yerusalem pergi ke Yerusalem untuk beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Minimal 3 kali dalam setahun. Ya, Anda lihat sida-sida dari Ethiopia. Dan mereka yang jauh dan tidak bisa ke Yerusalem, mereka harus membuat suatu tempat yang menghadap tempat khusus yang menghadap Yerusalem, seperti Daniel di gua singa. Cerita Daniel di Persia, media Persia, ketika dia ditangkap dan ingin diminta untuk menyembah kepada patung raja Kaisar hari itu, dia naik ke atas rumahnya di loteng, katanya ada satu tempat yang dia buat khusus yang pintunya menghadap Yerusalem. Sebenarnya apa fungsinya? Tuhan mau orang saat itu selalu ingat bahwa Mesias akan datang di Yerusalem, khususnya di kota Daud, Bethlehem. Dan semua orang harus berdoa menghadap Yerusalem, kiblatnya ke Yerusalem, supaya ingat bahwa nanti akan datang sang juru selamat dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa lain, dari Yerusalem, khususnya dari Bethlehem, Yesus Kristus. Nah, kita buka dalam Kolose pasal 2. Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17.
Kolose pasal 2 ayat 16 dan 17. Oke. Saya akan bacakan untuk kita kembali. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 16 katanya, jangan ada yang menghukum kamu. Dalam bahasa aslinya, jangan ada yang menghakimi kamu, mengganggu pikiran kamu tentang satu, makanan dan minuman. Ya. Yang kedua, tentang hari raya. Dan yang ketiga, tentang bulan baru. Yang keempat, tentang hari Sabat. Mengapa? Ayat 17 dikatakan karena semua ini, makanan dan minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat, ini adalah apa? Dalam ayat 17, bayangan. Saya bacakan sekali lagi. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi ada makanan yang tidak boleh dimakan, yang minuman yang tidak boleh diminum pada zaman era sistem ibadah perjanjian lama. Hari ini sudah tidak ada lagi, ya. Semuanya halal, kata Paulus bilang. 1 Korintus 6 ayat 12. Semuanya halal bagiku, ya. Kemudian hari ini tidak ada lagi yang namanya hari raya, karena hari-hari raya apapun namanya yang Tuhan tetapkan untuk orang-orang Yahudi lakukan adalah hari-hari yang dikhususkan untuk menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita menyembah Tuhan tidak lagi tergantung hari. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi, jangan pernah sebut hari Minggu itu hari ibadah bagi kamu. Kenapa? Kalau begitu, kalau kamu menganggap hari Minggu itu hari ibadah, berarti Senin sampai Sabtu kamu tidak beribadah, karena kamu masih meyakini ibadah itu tergantung hari. Ya. Ibadah yang sejati, Roma pasal 12 ayat 1 adalah mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadah yang sejati. Kapan Anda mempersembahkan hidup Anda? Hanya hari Minggu saja? Wow, sayang sekali. Saya mempersembahkan hidup saya hari Minggu, ketemu Minggu lagi. Setiap hari sepanjang waktu saya serahkan seluruh hidup saya kepada Tuhan. Biarkanlah Dia bekerja, biarkanlah Dia yang bertindak dalam hidup saya. Itulah ibadah hari ini. Ya. Jadi tidak ada hari raya, apalagi contohnya yang kita bahas ini Paskah. Paskah sebenarnya sudah selesai, karena Paskah itu adalah salah satu hari raya. Dan di sini katanya Paskah itu adalah bayangan wujudnya Kristus. Anda hari ini mau bicara sama bayangan saya atau sama sayanya? Anda hari ini masih mau pegang brosur mobilnya atau sudah dengan mobilnya? Kalau saya lebih senang pakai mobilnya, brosurnya saya buang, saya bakar atau saya simpan untuk saya buang saja gitu. Kadang nggak ada gunanya brosurnya. Yang benar enak itu mobilnya. Nah, tentu Anda hari ini mau bicara sama saya bukan sama bayangan saya. Itulah mengapa Tuhan bilang hari raya ini sudah selesai. Sejak kapan? Sejak Sang Juru Selamat disalibkan. Ingat perkataan 7 perkataan Tuhan Yesus ketika salib. Nomor 2 terakhir, Dia berkata sudah selesai. Artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah simbolik itu sudah selesai. Jalan ke surga sudah selesai. Hari ini Dia datang. Tuhan mau kita yang hidup dalam perjanjian baru berfokus kepada Tuhan Yesus, bukan lagi berfokus kepada makanan minuman yang haram, tidak boleh diminum, tidak boleh makan darah, tidak boleh minum kopi. Itu salah. Hari raya tertentu, kalau engkau masih merayakan hari, berarti engkau hari raya. Raya itu artinya besar, berarti engkau membesarkan satu hari, menspesialkan satu hari, dan membuat yang lain lebih kecil. Hari ini semua hari sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hari raya. Oleh sebab itu hari raya sudah selesai hari ini. Juga tidak ada bulan baru. Tidak ada bulan baru. Semua bulan sama dengan Tuhan. Setiap bulan kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan. Setiap bulan kita Kita mempersembahkan hidup kita. Bahkan setiap saat kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Dan juga tidak ada hari Sabat. Ya, hari Sabat itu sama dengan salah satu hari raya dan tidak boleh bekerja. Dikhususkan untuk Tuhan. 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 istirahat. Simbol apa? Simbol kita beristirahat, simbol mengkhususkan hari itu untuk Tuhan, menyembah Tuhan.
Nah, hari ini penyembahan itu terjadi secara rohani dan dalam kebenaran. Penyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah secara rohani, bukan lagi secara jasmani dan di dalam kebenaran. Artinya harus tidak boleh salah dan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh melenceng, harus sesuai dengan aturan firman Tuhan. Ingat, jangan ada yang menghakimi, menghukum kamu tentang makanan dan minuman, tentang hari raya, tentang bulan baru, tentang hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan. Kalau hari raya sudah tidak ada, maka tidak ada boleh satu hari kita merayakan hari apapun dalam hidup kita. Karena semua ini bayangan. Wujudnya apa katanya? Wujudnya adalah Kristus Yesus. Hari ini Yesus sudah datang atau belum? Sudah. Kristus sudah disalibkan di atas kayu salib. Dia adalah wujud. Dia adalah domba Paskah yang sejati itu. Kita buka kembali di dalam Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan ayat ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ketika Yohanes menunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah. Sebenarnya domba Paskah yang disimbolkan dengan domba jantan satu usia setahun itu sudah selesai. Karena domba yang sebenarnya itu sudah datang. Bayangannya sudah selesai. Paskah sudah selesai. Otomatis tata cara ritual Paskah juga selesai. Nah, hari ini Tuhan mau kita berfokus kepada Tuhan, bukan lagi berfokus kepada bayangannya tadi. Nah, kita buka di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-13. Matius 11 ayat yang ke-13. Oke, kita baca Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat, perhatikan, hingga tampilnya Yohanes. Artinya ketika Yohanes tampil, apa yang Yohanes sampaikan ketika dia tampil? Dia menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, sejak saat itu sebenarnya semua hal yang menyimbolkan tentang Yesus, semua hal yang berhubungan dengan ibadah simbolik yang di dalamnya ada intinya adalah sembelih domba korban ini selesai. Sudah selesai, Tuhan Yesus bilang. Sudah selesai. Semua nabi dan kitab Taurat selesai. Apanya yang selesai dari kitab Taurat ini? Apa yang selesai dari semua nabi? Nubuatan semua nabi tentang Sang Juru Selamat selesai, karena Sang Juru Selamat sudah datang. Semua nubuatan dalam kitab Taurat, semua hal yang berhubungan dengan simbolik yang menyimbolkan tentang Sang Juru Selamat ini sudah selesai. Ya, hari Sabat sudah tidak ada hari ini. Semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hari raya, tidak ada bulan-bulan khusus bagi Tuhan. Semua bulan sama. Bahkan tidak ada makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan dan minum. Semua boleh. Hanya yang berguna, kata Paulus bilang. Ya. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Hingga Yohanes menunjuk kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya. Berhenti sejak tampilnya Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 29. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi Tuhan, saya tidak perlu berpanjang lebar menjelaskan ini, tapi saya mau mengajak kita hari ini melihat bahwa hari ini sebenarnya sudah tidak ada lagi yang namanya hari raya. Oleh sebab itu orang Kristen tidak boleh merayakan satu hari pun. Ya, orang Kristen tidak boleh merayakan Paskah karena orang Kristen tidak pernah keluar dari tanah Mesir. Lalu apa yang kita lakukan hari ini? Kita memperingati, beda ya, memperingati dan merayakan. Kalau merayakan itu menspesialkan satu hari, membesarkan. Raya arti katanya besar, hari raya, hari besar. Berarti kalau merayakan, membesarkan satu hari, menspesialkan satu hari. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan kepada kita memperingati, istilahnya. Memperingati kata dasarnya ingat. Tuhan mau kita memperingati hari kematiannya. Mengapa? Karena inilah yang Tuhan mau. Kita buka di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. Bagaimana hari ini cara kita untuk mengingat Tuhan? Ya, Tuhan sudah ajarkan hari ini dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 24 dan 25. Saya bacakan, ya. Bagaimana cara mengingat tentang Tuhan? Ini yang dia mau. Dan sesudah itu ia
mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi roti yang dipecah-pecahkan dan dibagikan kepada murid-muridnya itu adalah simbol atau melambangkan tubuh Tuhan. Katanya, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan, bukan menjadi perayaan, memperingati. Ayat 26, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi yang Tuhan mau hari ini, bagaimana cara orang Kristen mengingat dia, bukan lewat Paskah. Itu cara orang Yahudi mengingat Sang Juru Selamat yang akan datang. Nah hari ini orang Kristen yang hidup setelah penyaliban Kristus untuk mengingat Yesus yang sudah datang adalah dengan cara melaksanakan perjamuan Tuhan, bukan perjamuan kudus. Alkitab tidak pernah tulis perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Dengan cara apa? Roti dan anggur itu adalah simbol dari darah dan dagingnya. Tentu kita tidak makan darah dan daging Tuhan Yesus, ya. Tapi ini simbol, menyimbolkan, menggambarkan gambaran supaya kita ingat bagaimana dia sudah menebus dosa kita. Dan itu dilakukan untuk mengingat, bukan untuk merayakan. Jadi tidak ada kata merayakan, mengingat tentang Yesus Kristus. Nah, untuk mengingat dengan dia ingatlah kematiannya. Nah, saudara-saudari yang saya kasih Tuhan, bukan Paskahnya. Paskah untuk mengingat orang Yahudi, untuk mengingat Sang Juru Selamat yang akan datang, itu lewat Paskah. Orang Kristen mengingat Yesus Kristus yang sudah datang lewat perjamuan Tuhan. Ya, Anda semua paham? Jadi saya ulangi, orang Yahudi diminta melakukan Paskah untuk ingat akan Sang Juru Selamat yang akan datang. Ketika Sang Juru Selamat yang datang itu tiba, Paskah selesai. Dan Tuhan mau hari ini kita mengingat dia yang sudah datang itu, yang sudah datang menebus dosa kita lewat perjamuan Tuhan. Makan roti dan anggur melambangkan tubuh dan darahnya. Bagaimana? Bapak Ibu sekalian, simpel bukan? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, tolong buka hati kami, berikan kami kerendahan hati untuk menerima kebenaran demi kebenaran, agar kami semakin hari semakin memahami dan banyak orang diberkati secara rohani atas setiap firman Tuhan yang disampaikan lewat channel ini. Tuhan, tidak ada maksud bagi hamba-Mu untuk menyinggung siapapun, kelompok manapun, tapi hanya sekedar untuk menyampaikan apa yang patut disampaikan, karena kebenaran haruslah disampaikan apapun alasan dan resikonya. Terima kasih Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu yang menonton dan belajar lewat video ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.